Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam mubashiran wa nadhira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi min al-ummati basharan kathira. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir bersama kita. Kita doakan untuk mereka semua semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada para masyayikh, para kiai, para sepuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahib hadzal majlis Fadilatul Habib Bagir bin Hasan bin Husain bin Hamid bin Syekh Abu Bakar hafidhahullah wa ra'ah. Kita doakan untuk beliau berserta keluarga beliau, anak-anak beliau, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan rizkinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita yang hadir di tempat majlis yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang di mana majlis ini telah diikat dengan yang telah didawuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Alhamdulillah, majlis ini adalah majlis yang barakah. Kita berkumpul tidak lain saling mengingatkan. Kita berkumpul di tempat ini kecuali melantunkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan mau'izatul hasanah para ulama, para kiai, para sepuh penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini kecuali akan turun rahmat Allah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, kenikmatan, keberuntungan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita telah menjadi seorang umat yang mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketahuilah, Rasulullah telah berpesan kepada kita. Rasulullah menyampaikan untuk umat-umat yang telah berada di akhir zaman. Kalau tadi Kiai mengatakan bahwasannya kita sudah berada di akhir zaman di mana era transformasi digital. Yang sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita, aplikasi-aplikasi yang sudah banyak, yang sudah diberikan kepada anak-anak kita. Nanti saya mau berikan aplikasi yang bagus yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Kemarin kami mengikuti program seminar, yaitu pendidikan karakter untuk transformasi era digital di masa yang akan datang. Ternyata alhamdulillah kita ini walaupun sudah masuk di dalam transformasi era digital yang sekarang ini, kita juga masih mendapatkan keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang hal ini harus kita syukuri. Guru kami Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau menulis suatu kitab yang begitu indah, Khasaisul Ummah Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Atau yang terdahulu beliau menulis Syaraful Ummah Muhammadiyah, keistimewaan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya beliau menyampaikan bahwasannya kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW yang dimana kita ini mendapat salam dari Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW untuk kita yang umat di akhir zaman ini? Beliau mengatakan tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba sebanyak 7 kali. Beruntung, beruntung, beruntung. Ada apa dengan keberuntungan tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata kita ini orang-orang yang beruntung. Apa kata Nabi Muhammad? Man amana bi walam yarani. Orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihat aku. Kita ini orang-orang yang belum pernah melihat Nabi Muhammad. Ketahuilah, kita belum pernah melihat Nabi Muhammad secara langsung. Tetapi kita melihat siapa? Kita melihat orang-orang yang sebelum kita. Kita memandang para ulama-ulama sebelum kita. Kita melihat orang-orang terdahulu sebelum kita. Yang sebelum kita melihat orang sebelumnya, sampai bersambung kepada mereka para tabi'in, para tabi'in, dan kepada sahabat Nabi Muhammad, dan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan dengan yang namanya sanad. Pendidikan di dalam ilmu sanad yang alhamdulillah antum duduk di majlis ini, majlisnya Nabi Muhammad, majlisnya Kanjeng Nabi Muhammad, pendidikan Nabi Muhammad yang mendidik bagaimana Anda mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa saya katakan kita ini beruntung, belum pernah melihat Nabi Muhammad, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Keimanan kita ini keimanan dari mana? Keimanan dari orang tua kita diperkuat dengan guru, dengan ustadz, dengan syekh, dengan mursyid, dengan para pendidik, para guru, para asatidah, para masyayikh. Ini kekuatan kita. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan kepada kita, Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut? Hati-hati di dalam menimba ilmu. Yang sekarang ini banyak orang-orang yang sudah bangga, mereka mengatakan punya guru, ternyata gurunya ada di makam katanya. Gurunya ada di makam. Jadi belajarnya sama orang yang sudah mati. Kalau buat bisyara al-khair enggak apa-apa. Tetapi yang namanya ilmu pendidikan harus dari lisan seorang guru. Harus dengan kitabnya seorang guru, pendidikan dari masyayikh seperti majelis-majelis ilmu seperti ini. Makanya kadang-kadang sekarang banyak orang-orang yang sudah ngaco pembicaraannya. Sudah ngomong ke sono kemari, mengatakan saya lihat Nabi, saya lihat Syekh Fulan, Imam Fulan, kemudian jadi fatwa. Yang namanya fatwa ulama harus melalui berdasarkan Al-Quran wa sunnah Nabi Muhammad SAW, atau perkataan-perkataan mereka para sahabat Nabi Muhammad, atau para tabi'in, atau lisan akwalnya para ulama-ulama Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak keluar jalur daripada sunnahnya Nabi Muhammad dan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau seorang Nabiun Mursal, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu yuha ilaih, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih tetap belajar,
dengan malaikat Jibril, yatalaqqa bi Jibril. Mereka mengambil ilmu dari malaikat Jibril. Sehingga pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra, Iqra, ma'ana biqari. Tapi lihat, Rasulullah belajar mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril. Setelah ditimba, mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril dengan talaqi. Talaqi, makanya di sini pentingnya para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Tadi Al-Habib Bagir menyampaikan bahwasannya Al-Habib Hasan, beliau belajar dengan abahnya Al-Habib Hussein, kemudian belajar dengan Kiai Said, kemudian Kiai Barmawi, kemudian Kiai Barmawi juga belajar di kota Mekah, bertemu dengan ulama-ulama yang banyak di kota Mekah. Kalau kita bercerita tentang ulama-ulama yang ada di Indonesia, sanad-sanad ilmu keulamaan di Indonesia, subhanallah, kita beruntung dengan masyarakat Indonesia yang dimana kiai-kiai Indonesia ini orang-orang hebat semuanya. Dari tahun 1700, tahun 1700-an, 1800-an, itu ulama-ulama sudah banyak yang berangkat di kota Mekah. Saya waktu itu pernah membaca suatu biografi dari Mbah Ahmad Rifai, tinggalnya di Limpung. Beliau ini belajar dengan siapa? Dengan gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yaitu Syekh Utsman Ad-Dimyati. Enggak lama, cuma 8 tahun. Setelah itu belajar lagi dengan gurunya beliau, Al-Imam Al-Baijuri. Siapa Al-Imam Al-Baijuri? Yaitu Sa'ib Al-Hashiyah, Taqrib, Fathul Qarib. Seorang alim yang telah mensyarahkan kitab Jauharat Tauhid, berangkat lagi ke kota Mesir, 12 tahun belajar dengan Imam Al-Baijuri. Kemudian setelah itu tabaqatnya beliau, datang lagi para ulama-ulama yang banyak berangkat ke kota Mekah, di antara Syekh Abdul Samad Al-Falembani, kemudian Syekh Asyad Al-Banjari, kemudian berangkat lagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Berangkat ke kota Mekah, belajar menuntut ilmu di kota Mekah. Di sana bertemu dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan yang terakhir. Kemudian setelah masanya mereka semua, Syekh Khalil Bangkalan masih di kota Mekah, berangkat Kiai Haji Hashim Asy'ari, berangkat di kota Mekah bertemu dengan Maulana Syekh Al-Imam Mahfud Termas, yang muridnya Sayyid Bakri Syata, seorang imam yang telah menyusun kitab Hasyiyah I'anatul Talibin. Dan kemudian di Indonesia banyak para ulama-ulama, para habaib juga, seperti Al-Habib Utsman bin Yahya, datang Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Subhanallah, para ulama, para kiai saling belajar, menuntut ilmu, saling mengisi dengan majelis-majelis ta'limnya. Makanya, Masya Allah, Al-Habib Hasan dikatakan oleh Kiai Said untuk membuat majelis seperti ini. Kiai Barmawi membuat majelis, membuat pondok pesantren, tidak lain agar umat tidak salah jalur, tidak salah kaprah di dalam menuntut ilmu, dengan menentukan guru, menentukan ustaz, menentukan syekh. Ya talaqqa an syekhin ila syekhin, an murabbi ila murabbi, an ustaz ila baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendidikan. Makanya para ulama, Al-Imam Sa'id Ibn Al-Musayyib, beliau ini menantu Sayyidina Imam Abu Hurairah, menantunya Imam Abu Hurairah. Makanya Sa'id Ibn Al-Musayyib, beliau ini dikatakan Sayyidut Tabi'in. Kalau baca hadis Al-Imam Al-Bukhari, banyak riwayat-riwayat dari Sa'id Ibn Al-Musayyib. Bahkan mursal Sa'id Ibn Al-Musayyib, kalau dia sudah mengatakan qala Rasulullah SAW, diterima karena mertuanya Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sa'id Ibn Al-Musayyib mengatakan, bahkan Sayyidina Imam Abdullah Mubarak mengatakan di dalam kitabnya, Inna hadzal ilma ad-din, fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Beliau juga mengatakan, Inna hadzal laula al-isnad laqala ma syaa wa man syaa. Kalau tidak karena sanad, maka orang akan mengatakan semaunya mereka, dengan keinginannya mereka, mengatakan bahwasannya dengan inspirasi, kemudian dengan perasaan. La, yang namanya ilmu pendidikan harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan guru, dengan syekh. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat kaidah ayat suci Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an mengatakan kama arsalna fikum rasulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim Anda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minkum yatsulu alaikum ayatina. Apa yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad? Menerangkan isi Al-Qur'an, menyampaikan Al-Quran dan menerangkan isi Al-Quran, yaitu yang dikatakan dengan sunnah. Rasulullah minkum yatsulu alaikum ayatina. Kemudian setelah itu wa yuzakkikum. Di sini ada yang namanya tazkiyah, pendidikan hati, pendidikan mental, pendidikan untuk belajar ilmu dengan guru. Makanya tanya orang-orang yang belajar di pondok pesantren. Ini Ustaz Sultan Barmawi,
belajar sama Habib Hasan Baharun, saya lihat dulu di pondok paling sabar. Ternyata di situ ada tazkiyah, pendidikan untuk mengolah hati, biar menjadi orang yang tawadhu, biar menjadi orang yang baik, biar menjadi orang yang muta'alliq ilallah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang mengaji itu butuh sabar. Namanya butuh sabar. Saya ingat Habib Tahir Al-Kaf. Beliau pernah belajar di kota Mekah. Di sini ada anaknya Habib Muhammad. Beliau ketika di Mekah, beliau sabar belajar dengan gurunya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Dengan diomelin, kemudian dikatain, kemudian dijelek-jelekin. Ada apa? Pendidikan buat hatinya. Bahkan dipukul. Kalau sekarang sudah zamannya pendidikan merdeka, Pak. Ya Kiai. Ada pendidikan metode merdeka. Anak-anak gak boleh dipukul. Dulu kita yang namanya dipukul suatu hal yang biasa. Makanya berkat pukulan anak-anak menjadi berkah. Dulu kita kalau ngaji, guru kita biasanya bawanya rotan. Sekarang ustadz takut sama murid. Gak boleh bawa rotan. Gak boleh dipukul. Kita punya pendidikan, ada sekolahan. Sekolahan Habib sekarang waktunya metode merdeka. Tidak boleh ada pukulan, gak boleh ada rotan. Tetapi yang namanya pendidikan. Kita harus mengarahkan kepada anak-anak murid kita. Makanya subhanallah beliau dipukul. Makanya isbir ala muril jafa min muallimin. Sabar dengan guru, dengan ustadz. Makanya antum disuruh sabar, duduk sebentaran aja. Duduk sebentaran mau ngaji, mau belajar, menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan. Karena berkat guru Anda mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Alkitab, Al-Qur'an, mengajarkan sunnah, baik dari perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, atau keputusan yang ada pada Nabi Muhammad, atau segala sesuatu yang pernah dilihat oleh para sahabat Nabi Muhammad menjadi ilmu pendidikan yang telah dilihat sahabat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa yu'allimukumul hikmah. Nah, di sini ada hikmah. Pelajaran yang namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu pendidikan, ilmu suluk, ilmu adab. Yang ini memang harus dikemas. Seseorang bukan hanya memiliki ilmu, tetapi harus dengan hikmah. Setelah hikmah, mendapatkan tasawuf yang begitu tinggi, yajma' baina syariah was tasawuf, mengumpulkan di antara ilmu dengan suluk wal adab. Baru di sini wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru Anda akan mendapatkan yang namanya ilmu laduni. Cuman orang-orang sekarang ini banyak keblinger, kepengen cepat-cepat dapat ilmu laduni. Tanpa guru, tanpa ustadz, tanpa kiai, tanpa syekh, langsung dapat inspirasi, kemudian menyampaikan ini. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, ditakutkan. Gurunya bukan ustadz, bukan syekh, tetapi syaitan, iblis, dajjal. Akhirnya dikit-dikit, Pak, jangan gak usah sholat lagi. Karena orang-orang yang sholat itu anak-anak SD. Kalau kita sudah kuliah gak usah pakai sholat lagi. Ini hati-hati kalau ada yang begini-begini. Kemudian ada yang mengatakan lagi kalau sudah di bulan puasa gak usah pakai puasa, Pak. Kita tidak usah pakai syariat lagi. Tinggalkan yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Ikut sama saya, insya Allah masuk ke dalam surga. Kalau ada yang begini-begini, Pak, cemplungin ke laut. Karena para ulama, para masyayikh, para imam, mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya jalur syariah. Rel syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i ketika beliau berangkat dari kota Mekah menuju Madinah ingin bertemu dengan Imam Malik, beliau sudah menghafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta'nya Imam Malik, hadis yang begitu banyak. Duduk dengan Imam Malik belajar, menimba ilmu. Setelah menimba ilmu dengan Imam Malik, dia berangkat lagi ke Baghdad untuk bertemu dengan sahibi Abu Hanifah. Dua murid Imam Abu Hanifah, Al-Qadhi Abi Yusuf, dan bertemu dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Belajar apa? Belajar fikih dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Setelah beliau menjadi sahibul madhab, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat, muridnya aja Imam Ahmad bin Hanbal sahibul madhab. Nih, terus gak apa-apa, Beb? Hah? Muridnya sahibul madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau ada yang mengatakan aqaulul qadim lil Imam Syafi'i, ada pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berangkat lagi ke Mesir. Di Mesir beliau duduk dengan Sayyidah Nafisah At-Tahirah, muridnya Imam Malik, seniornya Imam Malik. Senior murid daripada Imam Malik
As-Sayyidah Nafisah, seorang wanita, seorang sayyidah, alimah, salihah, duduk di majelis seorang wanita. Mau ngapain? Menimba ilmu dengan seorang wanita. Kemudian belajar lagi dengan Les bin Sa'ad, ulama ahli hadis. Lihat Al-Imam Syafi'i sampai seperti itunya. Dan kemudian Al-Imam Malik, gurunya beliau. Kita melihat Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Imam Nafi'. 20 tahun beliau belajar akhlak, wassuluk, dan 1 tahun belajar dengan Imam Nafi'. Makanya Imam Malik di kota Madinah, beliau mendapatkan keberkahan ilmu karena adab. Makanya di sini dinamakan al-hikmah. Ada apa al-hikmah? Setelah Anda menimba ilmu, menuntut ilmu, diajarkan oleh para kiai, para ulama hikmah-hikmah yang terbaik untuk mendapatkan tazkiyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan mahabbah kepada Nabi Muhammad, diajarkan suluk terhadap Nabi Muhammad. Lihat Al-Imam Malik. Ini Imam Malik kalau saya katakan seorang ulama salafus saleh yang paling memiliki akhlak dan budi pekerti kepada Nabi Muhammad. Banyak ulama-ulama yang memiliki akhlak terhadap Nabi Muhammad. Tetapi Imam Malik subhanallah, beliau ini sangat akhlak dan adab terhadap Nabi Muhammad. Pernah pada suatu saat Al-Imam Malik kedatangan seorang raja yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kebetulan cucunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dihormati. Beliau khalifah dan cucu sekaligus. Datang dari Baghdad masuk ke kota Madinah. Kemudian Imam Malik datang menyambut di pintu kota Madinah. Apakah Imam Malik ingin menyambut seorang raja? Menyambut seorang pejabat? Bukan. Tetapi Imam Malik ingin mengajarkan, ingin mendidik seorang raja. Ketika masuk di pintu gerbang kota Madinah, sama Imam Malik dia katakan, raja turun dari kendaraan anda. Fa innaka bi Madinah Rasulillah. Sesungguhnya jenengan ada di kotanya Nabi Muhammad. Masuk ke kota Madinah, melihat Imam Malik, beliau tidak menggunakan alas kaki. Ya Imam, kenapa anda tidak menggunakan alas kaki? Kata Imam Malik mengatakan dengan adab, suluk terhadap Nabi Muhammad, beliau mengatakan, aku takut. Kalau aku menggunakan alas kaki, aku akan menginjak bekas pijakan yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad. Takut yang namanya su'ul adab bin Nabi Muhammad. Ini nanti kesimpulan ini saya mau sampaikan untuk majelis-majelis yang sekarang ini yang memiliki akhlak budi pekerti terhadap Nabi Muhammad. Kemudian diajak ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Masuk ke kota Madinah ziarah Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian beliau namanya raja dengan prajuritnya, dengan pengikut-pengikutnya mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Apa katanya? Kata Imam Malik, uskut ayuhal malik, diam wahai raja. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai raja, jangan sekali-kali mengangkat suara anda di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakutkan amal-amal anda akan hilang disebabkan kalian tidak memiliki akhlak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika ziarah Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ketika hadir majelis, ketika hadir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh berakhlak terhadap Nabi Muhammad karena kita telah ada di majelisnya Nabi Muhammad. Jangan menyangka tempat-tempat seperti ini adalah majelisnya Habib Bagir, majelisnya Ustaz Sultan, majelisnya Habib Hasan, majelisnya Habib Hussein, atau di majelis-majelis yang lain. Tetapi anda di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sanad yang dimana mereka pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amanahnya Nabi Muhammad. Anda yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad, anda telah duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal ini adalah amanah Nabi Muhammad. Kemudian raja itu diam, memiliki akhlak. Kemudian Imam Malik menyampaikan, maqala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaqudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang-orang yang merendahkan suara mereka, berakhlak, berbudi pekerti terhadap Nabi Muhammad, di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang diuji ketakwaan mereka. Paling tidak setelah diuji ketakwaan tersebut, keluar dari majelis tersebut, lahum maghfirah, Allah memberikan ampunan kepada mereka, wa ajrun azim, dan pahala yang begitu besar. Paling tidak kita ini duduk di sini sudah mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan
kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini dia inti dari majelis-majelis yang musalsalah, yang memiliki sanad ilmu, pendidikan dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mengajarkan bagaimana mahabbah bin Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Tadi Al-Ustaz Sultan menyampaikan hadir hal tidak lain adalah mahabbatan Nabi Muhammad, mengajarkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian raja ini ingin berdoa. Nah, ini tempatnya kita berdoa nih. Kita berdoa di majelis Kanjeng Nabi Muhammad yang insya Allah pasti gobul doa kita. Nah, dengan kaidah gobulnya doa ini, Imam Malik mengajarkan kepada raja tersebut. Raja ini mengatakan, ya Imam, atullah, astaqbilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam am astaqbilul qiblatah. Ya Imam, saya ini mau berdoa, ngadep Kanjeng Nabi Muhammad atau ngadep kiblat? Ayah, siapa yang bisa jawab? Ternyata, Masya Allah, dengan tegas Imam Malik menyatakan. Tegas Imam Malik menyampaikan, istaqbilin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Menghadaplah jenengan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu wasilatuka wa wasilatuka abika Adam alaihi salam. Menghadaplah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Minta kepada Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Tawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad adalah wasilah, perantara gobulnya doa Sayyidina Adam alaihi salam ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya subhanallah, ini para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita cerdas, pinter. Bagaimana cara mengaplikasikan majelis? Aplikasinya dengan apa? Setiap kali ada haul, kok baca maulid? Ayo. Kan hubungannya orang meninggal sama maulid ada apa? Maulid kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang haul yaitu wafatnya seseorang. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang kiai, seorang syekh, seorang mursyid, seorang alim, kecuali bagian daripada keberkahan Nabi Muhammad. Bagian dari penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah bagian kenikmatan yang sumbernya kembali kepada Nabi Muhammad. Makanya dikit-dikit maulid, dikit-dikit baca maulid. Terserah kalau ada yang mengatakan, Habib kenapa kita baca maulid? Yang bakal bikin baca maulid yang pertama kali katanya Daulah Al-Fatimiyah. Oh tidak, sebentar. Yang namanya dikatakan katanya Daulah Al-Fatimiyah, yang pertama kali baca maulid yaitu Mu'izzud Daulah, itu hidup pada tahun 1360 Hijriah. Ternyata Al-Imam Sayyidina Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi, seorang ulama besar, seorang musnid yang sanad sufiah para ulama-ulama di Indonesia bahkan di seluruh dunia banyak kembali kepada beliau. Beliau sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani, sebelum Imam Sari As-Saqati, sebelum Sayyidul Ta'if Al-Imam Al-Junaid, Sayyidul Imam Ma'ruf Al-Qarhi pernah menyatakan kalimat yang begitu indah, yang hal tersebut sudah menjadi aplikasinya para ulama-ulama kiai-kiai kita. Yang perkataan beliau, kenapa saya ambil perkataan beliau? Sebenarnya saya takut, ini bukan hadis. Perkataannya beliau bukan hadis. Tetapi yang bertanggung jawab Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar. Siapa yang tidak kenal Imam Ibn Hajar Al-Haytami? Sahibul kitab Manhajul Gawim. Kemudian beliau yang mengarang kitab Tuhfatul Mahtaj. Oh, rujukannya ulama Syafi'iyah, bahkan di Indonesia, di Yaman, di Mesir, di Syam, semua merujuk kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian ada seorang ulama lagi mutaakhirin, gurunya para kiai, gurunya para ulama, bahkan sanadnya ulama-ulama NU yang kembali kepada Sayyid Bakri Syata. Di dalam kitabnya Hasyiyah I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhi Fathul Mu'in. Di dalam kitab Al-Walimah, ada apa dengan walimah? Ternyata ketika walimah tersebut, biasa orang-orang Jawa ini, orang-orang Indonesia mereka ahlul karam. Mereka ahlul karam. Kalau ada sunatan dibilang al-gadirah, kalau ada kalimat-kalimat ini kadang-kadang maaf nih Pak. Ini kalimat walimah, walimah, walimah. Padahal yang namanya walimatul safar kata-katanya beda. Kedi walimatul khitan lain lagi. Kemudian walimah ketika kelahiran seorang anak 7 hari namanya aqiqah. Kemudian kalau ada pernikahan namanya walimah. Ya ini makanan yang disediakan untuk orang yang hadir. Itu namanya walimah. Cuman sekarang sudah menjadi walimah, walimah, walimah. Terserah.
boleh semuanya menjadi kalimat walimah. Yang penting kalau sudah ada teratak, itu namanya walimah sudah. Nah, ini seperti ini juga namanya walimah. Yaitu menyediakan walimatul haul, yaitu menyediakan makanan untuk acara haul dan maulid Nabi Muhammad SAW. Taib, keluar dari bab tersebut. Al-Imam Bakri Syata, Sayyid Bakri Syata ini menyampaikan kalimat yang begitu indah yang sumbernya dari Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi. Apa kata beliau? Man hayya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyyin. Barang siapa menyediakan atau ikut baca maulid atau ikut menjadi panitia maulid, ikut andil dalam hadir maulid, ini hayya kalimatnya. Di dalam kalimat lain Sayyidina Imam As-Sari As-Saqati, murid-muridnya juga mengatakan, man qasada maudi'an yaqra'u fihi maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Ajib, orang yang ikut andil, orang yang baca maulid, maka dia sudah termasuk mencari tempat raudhah min riyadil jannah. Sudah bermaksud untuk mendapatkan raudhah, kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita tidak bukan kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat kenikmatan, raudhah min riyadil jannah. Inilah tempat raudhah min riyadil jannah. Kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu riyadil jannah? Majalisul ilm wa majalisul dzikir. Majelis seperti ini adalah raudhah min riyadil jannah. Kembali hayah atau qiraah. Saya mau tanya sama antum. Antum ini ikut hadir maulid. Tadi dikatakan man qiraah. Yang baca, apakah jenengan baca? Yang baca tadi para habaib, para kiai. Tetapi as-sami kal qari, orang yang mendengar seperti orang yang baca. Jadi kita termasuk orang-orang yang ikut baca maulid, hadir dalam andil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan maulid Nabi Muhammad? Hayya atau aman, menyediakan makanan. Makanya Imam Abdurrahman Daiba yang sering kita baca, wa barakatuhu fil mata'imi wal masyarib. Keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad ada pada makanan dan minuman. Nabi Muhammad itu kalau menyediakan makanan dan minuman itu bisa jadi banyak, bisa jadi berkah. Kadang-kadang betul para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, kadang-kadang kalau bikin maulid undangannya cuma 400-500 orang atau 2000 orang, yang hadir puluhan ribu. Ternyata makanannya berkah. Dari mana? Karena mahabbatan li Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajama ikhwanan, kumpulin family, saudara, keluarga, umat, jamaah, para kiai, para asatidzah, biar apa? Biar ada berkah. Kumpulkan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwanan. Kemudian wa auqada sirajan, nyalain lampu. Ternyata orang-orang dulu itu kalau sudah maulid Nabi ada yang pawai obor, kemudian nyalain lampu. Kalau sekarang Pak, Masya Allah, kalau lagi maulid Nabi Muhammad, saya diundang sama Bidin Segap, Masya Allah, lampunya kelap-kelip, lampunya banyak. Sampai kadang-kadang sama Ustadz Sultan, Masya Allah, lampunya turah-turah. Betul? Di mana-mana tempat. Ini memang kebiasaan dari terdahulu, sudah menjadi adat orang kalau sudah ada maulid dengan menyalakan lampu, bergembira dengan Nabi Muhammad. Wala bisa jadi, dan pakai baju baru. Kalau nggak pakai baju baru, paling bajunya baru dicuci, nggak apa-apa. Kopiahnya baru dicuci, yang penting baru. Wa ta'attar wa tajammal. Kemudian pakai wangi-wangian. Di sini para habaib kalau lagi ada maulid, para kiai biasanya pakai bukhur, wangi-wangian. Kemudian pakai ud atau pakai minyak wangi dikelilingi. Tidak lain adalah mengharumkan majelis tersebut karena menghormatan kepada Nabi Muhammad, ta'ziman wa mahabbatan Nabi Muhammad. Menghormati Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Hasyarahullahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyyin. Dikumpulkan bersama para nabi di tempat yang paling tertinggi. Ternyata ini adalah bagian daripada maqala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah dikatakan Nabi Muhammad, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Yang terakhir, saya mau kasih sedikit tentang fadilah maulid Nabi Muhammad. Yang disampaikan oleh beliau juga, man qara'a maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukatin ذهبا كانت أو فضة وخالط على دراهم أخر وقعت البركة
wala yaftakiru sahibuha wala tafraq yadahu bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir hadiah buat antum. Barang siapa yang ikut baca maulid, hadir maulid Nabi Muhammad, kemudian di kantongnya nggak sengaja ada duit. Ada duit. Katanya duitnya apa? Duitnya yang lecek-lecek. Kalau dulu dibilang darahim maskukatin. Darahim, uang dirham itu di bawah mata uang dinar. Sudah dirham, dirhamnya potek-potekan kecil-kecil. Jadi uang yang murahan. Ibaratnya kalau sekarang uang 2000-an, uang 1000-an lecek-lecek sudah. Ada di kantongnya. Kemudian setelah itu pulang, duit tersebut gabungin sama duit yang di rumah. Waqa'atil barakah. Maka menjadi berkah. Ini bukan kata saya. Katanya para ulama. Sayyidina Imam Ma'ruf al-Karhi. Waqa'atil barakah. Ditambahin lagi. Wala yaftakiru sahibuha. Dan orangnya gak bakal jatuh miskin. Orangnya gak bakal miskin. Duitnya ada aja. Dan kemudian wala tafraq yadahu bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kantongnya enggak bakalan kosong dari uang berkah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Yang terakhir ada pertanyaan satu. Kan sekarang zaman era digital. Transformasi digital. Ada pertanyaan, Habib, saya mau tanya. Ada yang tanya. Habib, saya enggak bawa duit, cuman bawanya HP. Pakainya M-Banking. Gimana caranya? Ketika lagi baca maulid, jenengan buka M-Bankingnya, kirim ke Habib Bagir, insyaallah berkah. Alhamdulillah, Anda kirim ke keluarga Anda, ke ibu Anda, ke orang tua Anda, kepada fuqara wal masakin, insyaallah berkah. Apalagi kita kirimkan donasi buat orang di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kemenangan kepada ikhwanuna fi Palestina. اللهم انصرهم آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واجعل بلدتنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين خاصة في فلسطين بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.